Dengan adanya dana keistimewaan itu nanti bisalah menjadi salah satu solusi. Oke, selamat siang. Hari ini kita podcast perdana kita bareng Mas Trihandoko, owner dari Kangen Tabon. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Mas Tri, Ya, bisa cerita sedikit nggak mengenai awal mula adanya Kangen Tabon ini? oh jadi gini, kenapa saya menamakan resto ini Kangen Tabon? Pertama, rumah ini adalah rumah peninggalan orang tua, bahkan dari simbah dulu turun temurun sampai akhirnya pada saya di Tabonnya ini. Kemudian kenapa kangen? Jadi memang diambil dari bahasa Jepang, kangen itu kan kembali ke asal. Oke. Kembali ke asal. Oke. Kalau orang Jawa, kangen itu rindu. Wah. Jadi asalnya saya dari sini, kembali lagi ke sini. Oke. Itu kalau versi Jepangnya, kembali ke asalnya. Oke. Tapi kalau versi Jawanya, kangen suasana di mana saya dilahirkan. Oke. Kangen suasana masa-masa kecil saya. Dan ini adalah peninggalan dari orang tua bahkan simbah-simbah dulu. Terus kenapa harus resto? Karena memang untuk saat ini kuliner itu memang paling banyak dibutuhkan, apalagi saat ini tempat-tempat kuliner itu nggak harus yang ada di pinggir jalan raya atau bahkan nggak harus ada di lingkungan perkotaan. Tapi saat ini kebanyakan konsumen itu pengennya suasana yang masih asri alami. Nah, untuk suasana di Kangen Tabon sendiri ini itu saya jamin lingkungannya masih asri, masih alami. Ya, ini juga menarik juga sebenarnya para pemirsa yang nanti bahwasanya Kangen Tabon ini melestarikan bangunan limasan ya? Iya, limasan. Limasan, karena hari ini kita juga sudah mulai tergerus nih. Bangunan-bangunan seperti ini banyak yang digantikan dengan bangunan-bangunan modern. Mungkin itu bagian dari pelestarian, itu juga bagian dari itu. Itu salah satunya. Jadi kenapa saya masih mempertahankan Tabon ini. Limasan, rumah limasan. Iya. Kemudian untuk desainnya juga saya pertahankan masih asli dari peninggalan simbah dulu. Karena memang saat ini untuk bangunan-bangunan itu memang banyak yang suka itu untuk bangunan modern. Apalagi saat ini banyak program-program dari pemerintah, entah itu bantuan RTLH ataupun BSPS, itu yang memang rujukannya ke bangunan rumah yang konsepnya konsep bangunan sekarang. Untuk di lingkungan Kangen Tabon ini sendiri itu memang masih 80% itu masih mempertahankan desain limasan. Dan memang ada beberapa lingkungan di sekitar Kangen Tabon ini yang sudah desainnya itu rumah sekarang atau gedung-gedung ya. Ya, artinya mempertahankan tradisi atau arsitektur Jawa. Betul. Dengan mengkombinasikan restoran ya. Iya. Terus sejak kapan sih ini terbesit untuk bikin Tabon ini terus jadi sebuah resto atau rumah makan? Ya, untuk konsep awalnya sampai ada pemikiran seperti itu tuh nggak lama punya. Itu di awal-awal tahun 2023 ini masih baru. Oh, jadi awal tahun berarti ini berarti baru. Podcast pertama kali. Podcast perdana. Podcast perdana. Dan di awal tahun kan saya dan keluarga sama istri
berpikir karena memang potensi untuk kuliner saat ini kan masih jadi sorotan publik. Jadi kita kita mulai berpikiran di Tabun ini, di rumah ini kita jadikan resto. Itu lah. Monggo sambil diminum. Bang, ini nyobain ya. Ini teh poci. Teh poci ya. Dan panas juga nih. Iya. Kita rasanya tetap beda dengan teh yang lain. Bahkan rasanya kalau di toko-toko nggak ada ini. Ini teh poci pakai gula Jawa. Gula batu. Wah, ini menarik nih. Jadi buat para pemirsa yang mau coba menikmati teh poci sambil santai, terus sajian poci gula batu, datang ke rumah Tabun ini. Terus kira-kira apa aja sih yang mau ditawarkan dari rumah Tabun selain makanan? Nanti kita bahas makanan nanti ya. Oke, untuk di rumah Tabun sendiri nantinya seperti apa? Nanti konsepnya dicicipin ya. Monggo. Itu konsepnya ke depan itu akan ada outdoor dan indoor. Jadi nanti untuk yang outdoor itu untuk saat ini masih dalam proses. Kemudian indoor nanti bisa untuk pertemuan juga, rapat-rapat, mungkin arisan juga bisa. Kemudian nanti juga bisa karaoke juga bisa di sini. Ada karaoke-nya nanti ya. Karaoke juga. Mantap. Bahkan nanti kalau ada teman-teman yang mau podcast di sini pun siap. Jadi nanti kita malah bikin ngundang tamu gitu. Betul sekali. Jadi nanti kita coba ini karena perdana, nanti selanjutnya kita akan ngundang tamu untuk bicaranya apa nih, Mas? Menarik ini. Jadi untuk podcastnya itu di konsep saya itu memang nanti belajar dari pemerintah dulu lah. Karena memang saat ini banyak sekali nih informasi-informasi dari pemerintah, baik itu semacam himbauan, kemudian aturan-aturan, perda-perbu dan sebagainya. Itu yang belum sampai informasinya sampai di tingkat bawah, masih jarang sekali. Nah, konsepnya nanti kita juga mau mengundang pejabat-pejabat, baik nanti mulai dari tingkat bawah di kelurahan, mungkin di Kapanewon sampai di Pemda, bahkan nanti harapannya juga dari pemerintah pusat bisa kami undang untuk bisa hadir di podcast. Itu buat podcastnya. Jadi untuk kedepannya nanti tungguin aja pemirsa bagaimana podcast ini menjadi ajang atau wadah menyalurkan unek-unek lah bahasanya gitu. Apalagi bentar lagi mau masuk pemilu kada dan pemilu ya. Betul sekali. Nah, ya mungkin sebagai media informasi saja lah. Terus untuk bicara makanan, nah ini nih makanan nih selalu membuat kita, apa sih yang ditawarkan dari Kangen Tabun ini? Makanan apa sih? Karena kan beberapa resto itu sudah punya trademark atau brand sendiri mengenai makanan ya, baik yang tradisional maupun yang modern. Terus dari Kangen Tabun ini sendiri apa yang ditawarkan? Untuk makanan atau menu yang kita hidangkan di Kangen Tabun ini, untuk menu spesial itu kita ada entep jantung pisang ikan nila. Bisa dijelasin nggak entep tuh apa sih? Karena nggak semua orang juga nanti tahu entep nih. Intinya itu nanti kan jantung pisang itu dimasak, dikasih ikan nila, kemudian itu nanti ada bumbu gurih sama manisnya, dan itu juga pokoknya kayak diliwet lah. Dan itu entep itu adanya cuma di sini, di resto kami. Dan kalau misalkan mau cari entep di luar, di resto luar, mungkin nama entep sendiri masih belum banyak orang yang familiar. Karena memang entep itu ciri khas desa sini.
Dari desa sini. dari desa sini. Oh ya, ngomong-ngomong, ini rumah Kangen Tabon ini di mana nih Oke. lokasinya? Rumah Tabon ini lokasinya ada di Padukuan Kuarasan Tengah, Warasan Tengah ya. RT 4 RW 2, Desa Kedung Keris, Kecamatan Lipar, Kabupaten Gunung Kidul. Wah, jadi dekat sama rumah orang nomor 1 di Gunung Kidul berarti nih. Tetanggaan Itu tetanggaan. Jadi Nanti untuk teman-teman atau siapapun yang mau mampir ke Kangen Tabon, nanti bisa diketik di Google Map Kangen Tabon Kuarasan Tengah. Nanti udah muncul di situ. oh, Kuarasan Tengah ya. Iya. Semoga orang nomor 1 di Gunung Kidul bisa mampir juga nanti di sini. Iya, nanti tetap kita undang Om. Oke. Kita undang ke sini. Keren nih, keren. Iya. Balik lagi bicara tadi kulinernya. Iya. Selain entep, Nah, selain entep itu kan ciri khas ini ya Om. Itu untuk yang menu spesialnya ada sambal kecombrang. wow, Nah, bisa Jelaskan. dijelaskan Iya. atau deskripsikan kayak gimana sih? Kayaknya mantep tuh. sambal kecombrang itu perpaduan pedas gurih, kemudian dikasih bunga kecombrang, dan itu makanan atau asalnya dari Bali. Kenapa kita padukan antara entep dan sambal kecombrang? Ya, kenapa itu? Itu ada filosofinya Om. Ya, boleh jelasin Ya. nih. Mungkin Itu- teman-teman biar tahu juga. Kita juga merujuk apa yang menjadi visi misi dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Oke. Ya. Apa itu? Kita padukan karena Gunung Kidul itu kan mau dijadikan Bali kedua. Oke. Antara berarti perpaduan Bali dengan Gunung Gunung Kidul. Kidul. Oke. Jadi untuk Bali, konsep yang dari Bali kita ambil sambal kecombrangnya untuk yang Gunung Kidul, dan itu memang ciri khas desa Kedung Keris. Kita ambil entepnya. Mantepnya. Nah, itu kita menyesuaikan itu juga Om. Oke. Ya. Jadi memang ada filosofinya. Kenapa ngambil entep sama sambal kecombrang? Combrang. Itu karena ada perpaduannya. Oh. Harapannya nanti dari menu ini, dari menu entep sama sambal kecombrang, itu juga bisa menjadikan kolaborasi antara Bali dan Gunung Kidul. Oke, mantap. Karena visi misi Bupati tadi ya. Iya, terus Bali kita juga. memadukan pemerintah juga. Karena memang kita juga nanti akan mengundang dari pemerintah kabupaten juga. Terus selain ada tadi, tapi tetap entep dan sambal kecombrang. Kecombrang untuk menu spesialnya. Menu spesialnya. Iya, Walaupun yang nanti ada yang lain juga. Kayak ada ikan nila bakar goreng, ada ayam bakar goreng, dan ada yang lainnya juga. Tapi untuk menu spesialnya itu. Terus buat minumnya sendiri apa? Nah, untuk minumnya ini Om. Oh, ini. Ini yang spesialnya. Menu spesialnya teh poci. Nanti ada pacitannya Om. Pacitannya itu tahu susur. Pacitan tuh bukan pacitan. Bukan. Itu pacitan yang banyak Kalau pacitan Jawa Timur gede banget. Iya, beda. Untuk pacitannya itu ini Om. Pacitan itu cemilan ya. Camilan, oke, Oke. camilan untuk pendamping hidangan teh. Oke. Teh pocinya ini yang saat ini baru dicari itu adalah tahu susur nyonyor Om. Tahu susur nyonyor. Iya. Bisa dijelasin nggak kenapa nyonyor ya? Nah, kenapa nyonyor itu karena sebenarnya itu konsepnya tahu susur Om. Tahu susur tapi dikasih sambel. Tahu isi yang sudah dikasih Sambel. Dijamin bikin nyonyor. Oh gitu. Berarti pedes ya berarti ya? Iya, itu kan ada level-levelnya sebenarnya. Oh gitu. Tahu susur Dari level berapa tuh? level 3 sampai level 15. Sampai level 15. Pedes banget. Padahal hari ini Iya. cabe mahal nih. Iya, tapi kan nggak tetap berani ya. tetap Kangen berani. Tabon. Iya, karena memberikan- memang menjadi ikon kita. Keren-keren. Iya. Nah, selain teh ada juga jamu kayak jamu beras kentur, ada kunir asem, berarti memang benar-benar tradisional. tradisional. Dari rumahnya, Betul. dari perpaduan Betul kulinernya, sekali. sampai ada juga jamu. Kenapa harus jamu? Ya, karena memang kita hidupnya di kampung ya, di desa. Jadi untuk potensi yang ada di wilayah
kelurahan kami itu memang banyak lahan kosong yang ditanami empon-empon itu Om. Berarti kayak kemarin juga aku juga dapat kabar bahwasanya di Kedung Keris ini di salah satu pendukuhannya juga sedang mengembangkan kampung jamu ya. Betul. Nah, kampung jamu di mana nanti jamu ini kan juga sekarang setelah pandemi ini dengan adanya pandemi ini malah naik daun ya. Betul. Bagaimana si jamu ini sendiri yang tadinya orang anggapnya kampungan dengan adanya ternyata COVID itu juga tidak hanya merugikan. Ya. Bener nggak? Tinggal dari mana kita melihatnya. Sudut pandang mana kita melihat. Ada juga yang menguntungkan juga. Betul, ya. Artinya yang tadi budidaya empon-empon dan jamu ternyata bisa dikembangkan dan Kangen Tabon adalah bagian dari showroom. Iya. Dari etalasenya lah. Salah satu etalase dari produksi jamu di Kelurahan Kedung Keris. Betul. Oke. Terus apa lagi nih yang kita mau omongin? Makanan udah. Filosofi dari rumah udah. Terus jamu tadi udah. Iya. Apalagi kira-kira? Tinggal mungkin podcast ke depan ini. Oke. Ya, podcast ke depan. Jadi memang tadi sudah saya singgung untuk menu tambahan. Menu tambahan di Kangen Tabon itu bisa menjadi salah satu media informasi. Karena saat ini memang sebetulnya banyak informasi-informasi baik dari pemerintah ataupun dari manapun yang memang itu penyampaiannya itu belum sampai di tingkat bawah. Bahkan kebanyakan untuk penyampaian informasi itu hanya di seputar pertemuan, baik rapat-rapat maupun sosialisasi di lingkungan pemerintah saja. Artinya Kangen Tabon juga akan menjadi sebuah wadah informasi buat masyarakat. Betul sekali. Penyambung bahasanya antara pemerintah, dari pemerintah kabupaten, kelurahan, kecamatan dan kelurahan kepada masyarakat begitu. Betul sekali. Jadi harapan saya itu nanti semua informasi itu bisa langsung diterima oleh masyarakat. Ya. Oke. Terus apalagi yang mau kita hari ini mungkin untuk perdana dulu. Oke. Ya. Jadi nanti kita masih banyak sesuatu yang perlu kita sampaikan, perlu kita bahas. Tapi nanti di sesi-sesi atau di tapi ada yang menarik Pak Tri menurut jenengan bicara mengenai rumah limasan yang hari ini sudah banyak ditergantikan ya sama rumah-rumah modern. Menurut Anda sendiri sudah ada belum sih pelestarian atau himbauan dari pemerintah untuk melestarikan seperti rumah-rumah seperti ini? Untuk di Kelurahan Kedung Keris sendiri memang belum sampai ke situ. Cuma nanti ya juga karena ada banyak pertimbangan juga. Karena untuk melestarikan desain atau arsitektur untuk rumah-rumah klasik seperti ini, itu memang biayanya juga agak murah Om. Nah harapannya nanti memang dengan adanya dana keistimewaan, harapan saya ini Om, dengan adanya dana keistimewaan itu nanti bisalah menjadi salah satu salah satu solusi sebagai media pelestari. Karena memang kalau nggak kita lestarikan, nggak kita, kalau dalam bahasa Jawa kita cegati, kalau kita cegati mulai saat ini, saya yakin 20 tahun ke depan itu arsitektur peninggalan itu Jawa itu tetap hilang.
Itu harapan saya selaku orang kecil Om. Iya, ya nggak apa-apa, harapan orang kecil itu kan justru harus didengar ya, sehingga apa yang dulu kita ya kayak tadi kayak kangen filosofinya kangen Tabon, kangen pengen punya kayak dulu kan gitu masa kecil ya kan, sehingga itu juga nanti bisa ditularkan ke generasi mendatang kan gitu kan ya. Harusnya memang kita harus bangga sama apa yang kita miliki kan gitu. Iya kan? betul. Gitu, nggak juga harus ngikut dari yang lain, tapi meninggalkan dari akar itu sendiri kan gitu. Betul sekali. Terus apa yang mau dilakukan sekarang? Untuk saat ini kenapa background kami ada wayang-wayang Nah juga ini bisa seperti dijelaskan nggak? Karena memang saat ini untuk generasi saat ini itu sudah banyak sekali yang nggak kenal sama yang seperti ini. Oh, wayang-wayang ya. Banyak yang nggak kenal. Karena sekarang itu banyak apa namanya pengaruh-pengaruh dari medsos khususnya yang itu memang sudah mulai merambah dari kalangan anak kecil, balita, bahkan sampai usia lansia pun udah nggak kenal, hampir nggak kenal dengan yang namanya ini salah satu media untuk pelestarian. Pelestarian. Oke. Menarik nih. Jadi antara perpaduan rumah, budaya, betul, kuliner, terus apa lagi tadi? Ya informasi publik, media informasi ini menjadi jadi satu padu di sini di rumah Tabon. Betul. Termasuk juga buat tempat nongkrong nantinya. Tempat nongkrong untuk anak-anak. Kangen Tabon ini jadi buat tempat nongkrong, sosialisasi masyarakat ya. Betul. Gitu. Oke. Terus selanjutnya? Oke, jadi memang ada satu harapan dari saya ke depan Kangen Tabon itu seperti apa, mau dibawa kemana. Harapannya nanti Kangen Tabon ini menjadi salah satu ikon Kelurahan Kedung Keris terkait kulinernya. Kulinernya tadi. Iya, kulinernya nanti. Karena saya menarik juga nih, karena di Gunung Kidul ini kan juga setiap daerah itu memiliki makanan khas juga nama-nama. Kenapa sih harus Kedung Keris? Kenapa harus ada namanya Lipar, Katongan, dan lain-lain? Itu kan ada juga nanti ada sejarah. Mungkin bisa nanti dibahas di lain waktu ya. Pasti. Nah, itu nanti kita juga mengundang narasumber yang komentar terkait sejarah-sejarah seperti itu. Wah, menarik nih. Ya. Jadi buat para pemirsa nih Kangen Tabon, tetap pantengin channel podcastnya Kangen Tabon karena akan banyak informasi yang akan disajikan oleh Kangen Tabon di dalam podcastnya. Oke, begitu aja mungkin untuk kali ini kita coba sudahkan dulu. Siap. Kita ikuti nanti di podcast selanjutnya. Betul sekali. Oke, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Om. Oke.